Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan limpahan rahmatnya kita masih bisa menghirup nafas dengan segar, masih diberi kesehatan walafiat, di mana saudari-saudari kita di belahan bumi yang lain terpapar penyakit yang belum ditemukan obatnya. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Khawatir iman, ngomong-ngomong, hari ini kita masuk tanggal 17 Sya'ban 1441 Hijriah. Berarti 13 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberkahi umur kita sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang pastinya membahagiakan sekali bagi orang-orang yang beriman. Allahumma ballighna Ramadan. Tak usah panik, tak usah was-was. Nanti ada Ramadan enggak ya? Nanti ada tarawih enggak ya? Ini bagaimana? Virus COVID-19-nya sudah hilang atau tidak? Karena semuanya dibawa kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di tanggal 1 Ramadan semua virus tersebut hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, Ramadannya ada seperti biasa, seperti setiap tahun, tapi kitanya sudah enggak ada. Jadi khawatir iman azallahu terus berikhtiar, akhdul asbab, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan dunia. Ikhwani fillah azallahu. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam perspektif agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita bicara masalah toleransi dalam Islam ini sudah yang paling top, yang paling luar biasa. Tidak ada agama yang lebih toleran dari Islam. Tidak ada ajaran agama yang lebih mempraktekkan toleransi daripada ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain sudah mempraktekkan toleransi dan disaksikan oleh umat manusia. Jadi saksi sejarah. Jadi kalau mau teriak toleransi atau teriak aku yang paling toleransi atau bahkan menyudutkan umat Islam anti toleransi, itu salah besar. Umat Islam itu umat yang paling toleran. Bisa kita lihat sekarang di berbagai negara mayoritas Islam, disitulah dipraktekkan yang namanya toleransi secara otomatis. Karena salah satu pilar agama kita adalah toleransi. Mari kita lihat ajaran toleransi di Islam itu sendiri. Fatil iman a'asallahu wa yakum. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam sudah menekankan dan menegaskan masalah toleransi. Dan ajaran Islam itu sendiri memberikan toleransi kepada orang-orang, kepada para pemeluknya, gak kaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak membebankan
atau membuat sebuah kesusahan dalam agama ini. Agama ini itu mudah, mengandung syarat dengan yang namanya toleransi di setiap ajarannya, di setiap praktek ibadahnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah ayat 185. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah menginginkan al-yusr, kemudahan. Kemudahan berarti lawan kata dari toleransi. Kemudahan dalam segala hal. Tidak menginginkan al-usr, kesulitan, kekakuan dalam segala perkara. Ikhwatul iman, a'azzallahu wa yakum. Kita melihat orang bermaksiat dalam Islam, apa langsung dihukum, apa langsung dibully, atau langsung dicemooh, atau langsung dipenjara. Pelaku maksiat dalam Islam diminta untuk segera melakukan taubat. Artinya dari segi ajaran agama Islam itu sudah ada nilai-nilai toleransi. Berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat diminta segera bertaubat. Bukan malah mengumbar kesalahannya atau menanti waktu yang tepat, tidak, tapi segera bertaubat dan beristighfar atas perbuatan dosanya tersebut. Kita melihat dalam tatanan hukum fikih Islam, syariat Islam, ya, kita melihat ke babul ashabul a'zar, orang-orang yang punya uzur itu diberi rukhsah, diberi keringanan. Toleransi kan, toleransi yang nyata. Orang nggak bisa sholat sambil berdiri karena mungkin uzur fisiknya atau semacam penyakit dan lain sebagainya, dibolehkan sholat dengan duduk dengan kursi seperti ini. Nggak mampu juga dengan kursi, dia tiduran atau langsung duduk di lantai. Ini contoh bahwasanya ajaran agama Islam itu sendiri sudah syarat dengan yang namanya toleransi. Aneh kalau ada orang Islam tidak bisa menunjukkan sikap toleransinya. Begitu juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, "Inna din yusra." Agama itu mudah. Walan yushadda hadzal din ahadun illa ghalaba. Orang mau sekaku apapun mengerjakan agama ini, gak mau melihat rukhsahnya sama sekali, illa ghalaba. Justru dia yang akan terkalahkan, justru dia yang akan hancur, tepar. Gak bisa. Agama sudah disetting sama Allah semudah mungkin. Belum mampu haji tahun ini, ya haji tahun depan. Tahun depan belum mampu, ya tahun berikutnya, dan seterusnya. Bagi yang sedang terkapar di rumah sakit, gak kuat untuk melakukan puasa misalnya, puasa wajib Ramadan, ya berarti nanti dia mengganti di waktu yang lain. Bahkan bagi ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil, atas Imam Fikih, dapat fikih mengatakan itu boleh diganti cukup dengan fidyah saja, tanpa harus mengqadha puasanya. Masih banyak contoh-contoh toleransi dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Sehingga kita katakan bahwasanya agama kita dari setiap ayat-ayat Al-Qur'annya, dari setiap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, semuanya syarat dengan yang namanya toleransi. Islam agama yang paling toleransi, Islam yang paling menekankan dan mempraktekkan yang namanya toleransi, baik dalam kehidupan beragama atau kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, bernegara, dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan kepada
orang-orang yang non-muslim saat itu. Kita tahu bahwasanya Rasulullah hidup berdakwah di Mekah selama 13 tahun di sana, mengalami gangguan, mengalami tekanan, perlawanan dan lain sebagainya, baik dari pemerintah setempat maupun dari keluarganya atau bahkan dari orang-orang terdekatnya. Namun beliau terima itu semua dan beliau menjalannya dengan penuh kesabaran dan memaafkan sembari berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, mereka itu nggak tahu. Khawatirin iman a'azallahu wa yakum. Sungguh Rasulullah itu benar-benar contoh nyata bagi kita bagaimana beliau itu menunjukkan sikap-sikap toleransinya kepada sama muslim yang mungkin sudah menjadi seorang muslim lama, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, atau kepada seorang muslim yang mungkin pengetahuan Islamnya sangat masih rendah. Contoh, kalau orang Badui datang bertanya dengan Rasulullah dengan cara seenaknya, dengan cara yang mungkin tidak sesuai etika di tempat itu. Kita masih ingat yang Badui datang buang air kecil pojokan masjid, bagaimana sikap Rasulullah? Itu semua demi kemaslahatan. Dan yang pertama selalu mengutamakan, memprioritaskan dakwahnya, dakwah Islam. Sehingga ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, toleransi itu ada dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Kemudian agama Islam juga menekankan toleransi kepada sesama muslim, ya, bahwasanya sesama muslim itu saudara, kita harus saling membantu. Ya, banyak hadis-hadis yang memotivasi kita, kalau kita bantu saudara kita memenuhi hajat mereka, kebutuhan mereka, Allah pun akan mempermudah urusan kita. Ya. Man nafasa anhu min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban hidup seorang muslim di dunia, maka di akhirat Allah ringankan bebannya kelak di yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib atau kesalahan atau keburukan seorang muslim, maka Allah juga menutup aibnya atau kesalahannya atau keburukannya kelak di yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha membantu orang lain, membantu kebutuhan baik kebutuhan pokoknya atau kebutuhan akademisnya, pendidikannya, untuk keluarganya dan lain sebagainya, itu semua akan menuai pahala dan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat yang memotivasi kita untuk care, peduli terhadap sesama muslim. Karena itu merupakan ibadah dan sebuah keharusan bagi kita. Khawatir iman a'azallahu wa yakum. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan seorang muslim, menggambarkan seorang muslim. Kata beliau, laisal muslim bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Yang namanya muslim itu tidak mudah mengumpat, tidak mudah mengucapkan kata-kata laknat, tidak mudah berkata kotor, berkata buruk, kasar, dan lain sebagainya. Bahkan dalam hadis lain ditegaskan lagi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, muslim sejati nih, versi Rasulullah SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam di sekitarnya pun selamat dari lisannya dan tangannya. Maksudnya apa? Orang di sekitar kita tuh nyaman dengan keberadaan kita. Karena orang di sekitar kita merasa tidak akan terganggu dengan ucapan kita atau dengan gerakan tangan kita, gerakan kaki kita, atau gangguan-gangguan lain, atau komentar-komentar kita di media sosial dan lain sebagainya. Jadi muslim, keberadaan seorang muslim itu bikin yang lainnya tentram, adem ayem. Bukan malah ada seorang muslim keberadaannya malah diperselisihkan, dalam artian orang tersebut tidak diharapkan kehadirannya. Orang ini lagi. Coba nggak ada ya. Bahkan sampai ada komentar ini, orang kayak gini kok masih
Ada di zaman sekarang. Atau komentar yang lebih miring lagi, kok masih hidup ya orang kayak gini? Karena saking dianya nggak diharapkan. Mungkin kalau ada si fulan kata-katanya selalu kata-kata kotor, kasar, komentarnya pedas dan lain sebagainya. Di tempatnya jelas tidak sesuai, sehingga keberadaannya ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, Muslim itu keberadaannya diterima karena sikapnya yang santun, baik, dan penuh dengan toleransi. Rasulullah SAW pun sebagai contoh kita sudah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Tentang bagaimana layyinul janib, bagaimana mudahnya Rasulullah itu bermuamalah, bergaul dengan sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Ikhwatul iman a'azallahu, masalah toleransi dan sikap mudah ya, ini juga ditekankan bukan hanya dalam ibadah ataupun muamalah, tapi bahkan dalam urusan jual beli yang terlihat sepele. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallah rajulan samhan idza ba wa idza ishtara wa idza qada. Allah Subhanahu Wa Taala itu merahmati orang yang gampang, yang mudah. Kalau mau menjual ya mudah, nggak ribet, nggak pakai ribut, apalagi ribet ya. Kalau mau beli juga, kalau sudah cocok ya langsung dibeli, nggak ngajak ribut sama pedagang. Wa idza qada, juga kalau menagih utang ke orang lain juga dengan cara yang baik. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, terlebih contoh dari para sahabat Nabi tentang toleransi umat Islam kepada non-muslim. Wah, ini dalam sepanjang sejarah umat manusia, mereka lah orang yang paling nomor satu dalam mempraktekkan toleransi atau as-samah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang telah beliau didik selama masa dakwah Islam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Contoh saja saat itu Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, nanti suatu saat ketika kalian akan menguasai Mesir, maka berbuat baiklah dengan bangsa Koptik di situ. Karena dari sanalah ada hubungan keibuan atau hubungan keiparan. Yang pertama, ibu kenapa? Ibundanya Nabi Ismail, Siti Hajar, kan dari Mesir. Kalau keiparan, salah satu istri Rasulullah yaitu Maria Al-Qibtiyah berasal dari Mesir. Dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Idza fatahtum Misr, fastawsu bil qibti khairan, fa inna lahum zimmah wa rahimah." Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ikhwatul iman a'azallahu wa yakum. Contoh lain, seorang sahabat perempuan datang ke Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ibuku mau datang ke rumahku, ibuku mau ini dan itu. Sedangkan ibuku masih seorang musyrikah. Aku nyambung silaturahmi ke beliau enggak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sambunglah. Perintah untuk tetap menyambung silaturahmi pada orang tua yang masih musyrik." Jadi ikhwatul iman a'azallahu wa yakum, luar biasa ya toleransi Islam. Contoh terakhir saya sebutkan, saat itu ketika kaum muslimin menguasai tempat baru, orang-orangnya yang nggak masuk Islam dibebankan semacam jizyah. Jizyah itu hampir mirip pajak tapi bukan. Namun ada aturannya dalam kitab Al-Kharaj dari Abi Yusuf menerangkan bahwa di zaman era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagi non-muslim yang sudah menjadi tua renta, masuk masa pensiun dan tidak bisa mencari nafkah lagi, maka jizyah atasnya dihapus dan dia diberi kompensasi masa tua. Dari mana? Dari harta negara, dari Baitul Mal Muslimin. Khatul iman a'azallahu wa yakum. Tidak bisa saya kira cukup untuk penjelasan toleransi dari sudut pandang Islam. Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan kita masing-masing.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.